Jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah kepulauan yang menyambut setiap langkah dengan suara ombak dan angin laut. Airnya sebening kristal, langitnya terasa lebih luas, dan setiap sudutnya seperti lukisan yang hidup. Sebuah perjalanan yang bukan hanya membawa kita ke tempat baru, tapi juga menghadirkan rasa yang tenang yang sulit dijelaskan. Inilah awal perjalanan menuju Karimun Jawa. Halo guys, selamat pagi. Hari ini di hari pertama, ini cerita saya mau perjalanan ke Karimun Jawa. Untuk saat ini saya sudah berada di pelabuhan Kartini, Jepara ya. Saya bersama Andre berdua aja karena biar lebih ringkes dan cari-cari rutenya lebih enak aja kalau berdua. Sebelumnya saya di sini perjalanan dari Yogyakarta itu menggunakan shuttle. Ya, shuttlenya menggunakan Rimba Raya. Rimba Raya berangkat dari Jogja itu jam 11 malam ya. Itu sampai sini tadi sekitar jam setengah tigaan. Jadi di sini cukup lama karena nanti kita akan naik menggunakan perahu yang Bari Express, itu berangkat jam 8 dan kemungkinan sampai sana jam 10 lah, karena sekitar 2 jaman. Kenapa memilih itu? Karena kita ingin waktu kita efektif ya. Untuk SP Bari saya udah beli tiket secara online di aplikasinya. Sebelumnya juga yang shuttle juga aku belinya sesuai menggunakan aplikasi, jadi lebih enak. Oke, jadi ikuti saja perjalanan saya di hari pertama. Jadi kita akan di hari pertama ini kita akan apa aja perjalanannya, pokoknya tonton terus video ini sampai habis. Sepertinya untuk kapal ferinya mau berangkat. Ini jam 7. Sebenarnya kita harus mencari sud-sudan drone saat kapal itu berangkat. Sepertinya bakalan keren. Oke, lihat ini. Waktu menunjukkan setengah 8, sudah mulai ramai untuk keberangkatan perahu kapal Bari Express. Ramai banget. Ya, ini untuk boarding passnya udah ready, nanti tinggal ke laporan ke bapaknya yang sana, bapak ibu nggak tahu, agar bisa masuk ke kapal. Jadi sebelumnya tadi udah check-in dulu dari aplikasi ya, jadi lebih praktis. Antri dulu friend, kita mau masuk ke kapal Bahari Express. Untuk ngantri dulu bro, panjang antrinya. Berangkat jam 8 bro, nanti ya. Sing sabar. Hari ini bulinya cukup banyak ternyata guys. Oke,
Sekarang waktunya masuk ya, untuk masuk mempersiapkan ID card sama boarding passnya. Ini Mbak. Terima kasih. Oke, udah kelar boarding passnya, kita masuk ke kapal ya. Ini emang lebih praktis kalau kita beli di aplikasi, jadi nggak perlu repot-repot check in di situ, karena kita langsung check in dari aplikasi pun bisa. Setelah selesai boarding pass dicek oleh petugas, kami berjalan masuk di kapal Bahari Express, mencari kursi sesuai tiket, dan sebelum naik kapal, kami juga menyempatkan untuk meminum obat anti mabuk untuk mengantisipasi terjadi sesuatu hal. Ini. Untuk perjalanan di kapal, saya skip karena tidur. Itu agar lebih aman sih, daripada nanti mabuk dan menunggu 2 jam itu juga cukup lama. Dan langsung saja kita sampai di Pelabuhan Karimun Jawa. Oke, jadi sudah sampai pelabuhan, melanjutkan kita sewa sepeda motor ya. Sebelumnya saya sudah booking, jadi aku tinggal udah nyiapin, ada orangnya datang ke sini, jadi enak, di pelabuhan udah ada yang bawain sepeda motor. Tapi sebenarnya di sini juga banyak yang nyewain, jadi belum kamu baru datang pun nanti banyak yang ngasih nawar sepeda sewa, karena di sini cukup mudah dan murah. Ini masih nunggu karena check in di penginapannya jam 12, dengan di sini baru jam 11. Jadi nongkrong dulu, makan dulu karena habis tergoyang-goyang di kapal. Oke, saya akhirnya udah sampai di penginapan. Untuk penginapan saya berada di dekat pelabuhan, yaitu Homestay JS Laut. Seperti ini tampilannya, ini pintu masuknya ya. Lokasi yang nyaman sih menurut saya. Harga cukup murah tapi tidak murahan, dengan ya fasilitas yang cukup lah. Di sini ada kasur yang lumayan besar untuk berdua, udah aman. Terus juga ada meja buat rias-rias bagi yang butuh rias. Setelah itu ada AC juga, dan kita melihat di kamar mandinya ya seperti ini, tidak ada water heater ya, karena di sini pun tidak butuh water heater, udah kayak di laut sih, jadi agak sumuk itu gerah. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat belakangnya Homestay JS Laut. Nah, disinilah serunya Homestay JS Laut. Ada tempat nongkrong dengan pemandangan yang sangat indah dan bisa melihat Pelabuhan Karimun Jawa. Nih, saya sering nongkrong di sini nih. Kalau nggak pergi kemana-mana, saya bakalan nongkrong di sini. Seperti ini, tampilannya sangat menarik. Dan juga ada penginapan yang versi harga lebih tinggi ya, di atasnya itu. Oke, menarik kan? Setelah urusan selesai di homestay, selanjutnya kita menuju ke destinasi pertama, yaitu Bukit Love Karimun Jawa. Di sini adalah spot utama bagi para traveler baru agar sah jika kita sudah datang di
Karimun Jawa. Rugi kalau nggak datang sini. Let's go. Kita beli tiket dulu. Selamat siang Kak, Siang Mas. selamat datang di Bukit Babe. Ada tiketnya sama saya. Berapa Mas? Satu orangnya 20.000 Mas. Oke Mas. Untuk tiketnya 20.000 guys. Oke, jadi tiketnya itu bisa dipakai 3 hari, 3 kali. Dengan harga tadi 20.000. Jadi di sini sebenarnya kita mau ya dapatin itu seperti apa lokasi trennya Karimun Jawa. Minimal dalam sekalian pernah kesini dulu. Kalau belum pernah kan ya waduh. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pantai yang katanya pantai hidden gem, karena jarang pada kesini. Untuk rutenya juga sama seperti di pantai yang sunsetnya katanya bagus ya. Jadi nanti sekalian untuk rutenya jalan seperti ini. Carblok 2. Bu, ini. Oke, masuk. Dilanjutkan dengan trekking tipis-tipis sebelum sampai masuk ke arah pantainya. Pantainya di bawah itu. Sepertinya istimewa ini. Banyak bulenya itu daripada lokal. Kita bayar tiket dulu. Satunya berapa Pak tadi Pak? 10. Oh oke, 10 di sini. Tiketnya 10.000. Nice banget ini.
Oke, setelah cukup ke pantai, apa namanya ini? Pantai yang topeng-topeng tadi, apa lupa namanya. Kita melanjutkan di pantai yang katanya sunsetnya paling bagus di Karimun Jawa. Untuk informasi detail nanti biasanya nama-nama tak tulis aja ya, kadang lupa. Ini udah jam 4:30 karena cuma dekat jadi aman, bisalah untuk mendapatkan sunset di sana. Let's go, let's go. Oke, kita menuju pantai Tanjung Gelam. Ternyata cukup ramai daripada yang sebelumnya. Sebelumnya jadi emang hidden gen bener nih. Kalau ini udah emang semua kalau sunset pasti kesini semua. Kita tetap harus mencoba dulu kayak apa, apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Padahal ini bukan hari libur, tapi kok ya rame. Nah, ini dia tempat yang viral di Gelam. Apa Gelam apa Pantai tadi? Itulah, ini kelapanya ini biasanya pada foto di situ. Ini antri panjang. Jis, lanjutkan kawan. Kita cari-cari lagi aja yang syahdu. Enggak mahal. Kalau ini yang sunset bar kalau nggak salah, ini sambungannya di sini. Sunset bar nyambung dengan Tanjung Gelam. Setelah mempertimbangkan lokasi duduk buat santai-santai, akhirnya memilih spot antara Pantai Tanjung Gelam dan Pantai Sunset ya. Di situ ada tempat nongkrong dan disitulah saya mulai menerbangkan drone untuk memperlihatkan ini indahnya Pantai Tanjung Gelam saat matahari terbenam. Let's go, silahkan ditonton. Oke, jadi kalau melihat sunset di Tanjung Gelam ya, nah itu paling yang agak seram ya ini pulangnya ini jadi gelap banget. Ini di tempat parkirnya gelap banget. Kalau sendiri emang agak menakutkan sih. Ini mumpung berdua jadi aman. Oke, jadi kita waktunya kembali ke homestay dan rencana
untuk agenda pertama ini kemungkinan akan ditutup ke alun-alun Karimun Jawa. Sepertinya mau cari makan di sana. Oke, terus ikuti video ini. Oke, kita udah sampai di alun-alun Karimun Jawa. Kita mau cari masakan ikan yang katanya viral. Kalau katanya di sini enak-enak. Pedean apa? Ini kan nomor Pedes. Ikan kue, pinteran ini. ada yang 70, ada yang 90, yang kecil ada yang 50, tergantung ukuran. Alimen. Banyak pilihan, wis tak manut wae ngono arep apa. Oke guys, setelah menimbang-nimbang ternyata kita memilih untuk beli di Lamongan aja. Sebenarnya lebih worth it karena tadi harganya cukup lumayan. Karena tim mendang-mending ini. Oke, mari kita makan. Dan ini ditutup untuk hari ini. Lanjut dari kedua.